Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syawaludin, usia 39 tahun. Pekerjaan saya wira swasta, itu di bidang jual beli motor bekas. Saya menggeluti wira swasta sejak tahun 2005. Istri 1, anak baru 4. Pertama-tama ya, kenapa ada warung murah ya, dulu saya tahun 2010 yaitu saya ikut mendalami agama, yaitu belajar sama seorang ustadz yang mana kakak ipar saya sendiri. Di situ saya belajar banyak sekali tentang isi Al-Quran dan hadis. Ternyata di situ banyak sekali diterangkan bahwa banyak sekali ajaran untuk mengajak memberi makan pada orang miskin. Nah, dari situ setiap kita kajian tiap malam Jumat, setiap habis kajian kita selalu membagikan nasi bungkus kepada kaum duafa di pinggir jalan. Setiap seminggu sekali 100 sampai 200 nasi bungkus. Jadi kita setiap habis kajian selalu membagikan tiap malam jam 10 malam. Itu tahun 2010 sampai 2012. Nah, akhirnya kita rutin 2 tahun. Akhirnya alhamdulillah saya ngobrol dengan Ustadz, kalau dalam perintah Quran memang kita itu diwajibkan untuk selalu bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 274, bersedekah siang dan malam. Nah, di situ baru kita menggagas kalau kita sedekah siang dan malam kita nggak mungkin. Makanya akhirnya kita adakan program, ide dari program warung murah. Maka muncullah program warung murah itu tahun 2013 Oktober. Dulu kita tahun 2013 Oktober sampai 2015 itu hampir setiap hari kita aksi. Jadi siang setiap hari libur, tapi kita setiap malam Jumat itu bagi nasi tiap malam. Jadi saya bersama teman-teman waktu itu ya, teman-teman kajian ada 10 orang ya. Itu kita selain ngaji juga menerapkan aplikasi dari apa yang dikajikan. Jadi kita mengamalkan, salah satunya kita bergerak di bidang sosial, yaitu berhubungan dengan manusia, hablum minan nas. Jadi kita bersedekah pada kaum duafa. Jadi kita waktu itu ya 3 atau 4 orang kita rutin 2010 sampai 2012 ya, 2 tahun itu rutin setiap seminggu sekali kita berbagi nasi. Nah, dari situ kita terus akhirnya banyak juga yang ikut, paling enggak maksimal ya 15 orang kita bergerak sampai sejauh itu. Ya itu tadi saya muncul ide itu ya karena emang kita niatnya pinginnya sedekah setiap hari tiap malam, tapi emang kita belum bisa karena terbentur dengan waktu.
Makanya ide dari warung murah itu dulu berandai-andai ingin sedekah setiap hari. Nah, makanya muncullah warung murah itu. Kenapa kita namakan warung 2000? Ya dulu kita sebenarnya warung murah ya. Kita mau menentukan itu sebelumnya kita jualan, kita sosial eksperimen dulu, kita jual 1000, kita putar ke Geladak itu kita jual 1000, ternyata laku juga. Terus kita istirahat sejenak, kita jual 2000, ternyata masih laku juga. Besoknya lagi kita aksi, kita buat nasi bungkus lagi, coba kita tawarkan ke para tukang becak, kita jual 3000. Akhirnya kita habis juga. Terus akhirnya ya itu antara 1000 sampai 3000 kita tentukan tengah-tengah itu 2000, karena pecahan 2000 juga ada, lalu pecahan 3000 tidak ada. Kalau pecahan 1000 juga ada, tapi kita ambil tengah-tengahnya 2000 gitu aja. Dulu kita awal dari aksi warung murah 2000 itu kita mulai masak jam 6 pagi. Jadi di situ kita punya 3 anggota, yang mana juga kita ambil dari anak-anak yatim. Jadi 1 orang anak yatim, 2 orang duafa, seorang duafa juga yang belum punya kerjaan. Jadi dulu kita belanja, jadi mereka tak suruh belanja pasar, kemudian masak. Habis itu juga masak, setelah itu kita bagikan 2000. Jadi sekitar jam 12 itu, dari dulu 12 kita udah aksi. Jadi setelah sholat zuhur kita aksi. Kita pertama kali aksi yaitu di daerah Mojosongo kalau salah. Itu waktu itu kita juga di sana survei dulu. Kebetulan kalau ada warung di dekat situ kita izin dulu dengan warung tersebut. Nah, kita izin, kita jelaskan kita programnya gini. Alhamdulillah nggak pernah ada yang warung menolak kegiatan kami. Akhirnya kita aksi setiap hari Senin sampai Sabtu, Ahad libur. Ya, dulu kita warung murah 2000 itu, hasil penjualan 2000 itu nanti kita kasihkan kepada tadi 3 orang tadi, jadi anak yatim sama seorang duafa 2 orang tadi. Jadi program ini memutar, jadi selain kita memberi pada mereka duafa, kita juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka bertiga. Dan pada dasarnya saya motivasi pada mereka, kalian melayani mereka harus sabar. Karena apa? Karena ini murah sekali. Alhamdulillah kejadian banyak sekali, banyak yang antri, yang banyak yang nggak sabar. Ya, 3 orang itu saya katakan harus sabar, karena niatkan itu kita melayani mereka. Dan pula hasil 2000 itu kita kasihkan ke mereka. Itu bisa muter mas, bisa muter selama seminggu, seminggu 6 hari ya. Hari Ahad kita liburkan. Dananya dari mana? Nah, kita dulu sebelumnya juga udah mempunyai program ini, kita sebar kepada proposal di kegiatan-kegiatan kita tuangkan dalam proposal. Ya alhamdulillah, qadarullah, nggak ada respon sama sekali dari donatur, karena emang belum ada aksi. Nah, akhirnya kita tim pengajian Pak Tungan sendiri niatkan sedekah. Nah, akhirnya kita selama seminggu aksi uang dari teman-teman pengajian, aksi. Akhirnya kita buat video dokumentasi. Akhirnya dokumentasi itu kita sebarkan kepada para donatur kita. Alhamdulillah mereka percaya. Akhirnya kita aksi. Sampai sekarang pun donatur kita juga banyak dari luar Solo, karena kita emang linknya dari Facebook itu. Dulu kita emang seminggu 6 kali mas, jadi selama seminggu 6 kali, terus setiap malam gratis. Nah, terus kita rubah waktu tahun 2015, ternyata banyak relawan yang bantu. Kebetulan 3 orang tadi alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan yang lain, pekerjaan yang layak. Alhamdulillah 2015 kita ganti sistem program, yaitu kita mengajak para teman-teman yang mau ikut berpartisipasi membantu warung murah. Syaratnya cuma 2, ikhlas dan istiqomah. Alhamdulillah sekarang semua relawan tanpa bayaran tahun 2015 sampai sekarang. Tapi kita kurangi kegiatan kita, jadi nggak seminggu tapi seminggu 3 kali, karena pernah kita seminggu full, ternyata juga mereka juga punya keluarga. Nah, banyak yang harus diperhatikan. Akhirnya kita
seminggu 3 kali. Alhamdulillah sampai sekarang mereka masih istiqomah. Jadi gini, pernah kita mengalami kas nol karena emang kita punya kas, ya program kita emang kas harus dihabiskan karena itu amanah dari para donatur. Yang namanya mereka donatur ya harus segera disalurkan. Pernah kita mengalami saldo nol, kas nol. Gimana cara mengenalinya? Ya udah, tahun 2015 udah banyak relawan. Ya udah, kita umumkan di grup. Waktu itu masih BBM ya, di grup banyak grupnya. Jadi satu orang mempunyai niat sedekah. Ada yang tahu, ada yang tempe, ada yang sayuran mentah, ayam, lele goreng. Itu jadikan satu, Mas. Jadi ringan sekali. Jadi mereka urunan apa yang mereka belanjakan, kumpul ke masak bareng. Itu mereka juga senang sekali. Jadi hanya di warung murah aja jenengan bisa sedekah tempe atau tahu tok, itu bisa. Itu hanya di sini kita jadikan satu, kemudian menjadi kayak suatu warung. Jadi itu amat ringan sekali. Kalau pas kita nggak ada kas itu, ya udah kita patungan bersama-sama, Mas. Beli bahan makanan sendiri-sendiri. Jadi mulai dari 2015 ini kita programnya yaitu menu warung murah 2000 itu ada 3 menu lauk pauk. Jadi ada ayam goreng, lele goreng, telur goreng, plus sayur, plus tahu tempe, plus es teh. Itu cuma 2000. Jadi pada hakikatnya harganya 10.000, tapi kita jual hanya 2000. Di Solo itu udah banyak sekali kita di kampung menengah ke bawah yang kita datangi. Nah, dari uang 2000 itu juga kita jelaskan, selain jenengan beli 2000 murah, tapi juga ikut bersedekah. Karena mulai tahun 2015 uang 2000 itu kita kumpulkan lagi, terus malamnya kita belikan lauk pauk mateng, Mas. Jadi pernah ada juga soto, bakso, tengkleng, makanan khas Solo kita beli, pernah kita coba, baru kita bagikan gratis ke duafa pada malam Ahadnya. Jadi warung murah 2000 itu, 2000 selain murah juga mereka juga itu bersedekah. Pernah juga di suatu kampung ya, itu kita mau izin, mau aksi WM 2000. Nah, di situ tuh ada warung. Nah, di situ ternyata ada orang main main karambol tapi pakai kartu ya. Ya bisa dikatakan ya mungkin orang-orang kampung itu ya, kita izin di situ, tapi kita dicuekin, tapi di warungnya itu ya diberi izin. Ya kita aksi situ, mereka juga masih main, nggak peduli. Waktu kita selesai, mereka minta, ya udah kita kasih. Yang penting kita udah selesai, kita kasih. Besoknya lagi ke situ lagi, mereka masih main, kita aksi, mereka cuek. Akhirnya ya warga datang, terus akhirnya kita selesai, mereka minta, kita kasih. Terus minggu ketiga atau keempat kita ke sana, alhamdulillah mereka malah mainnya bubar, nyediain tempat itu disapu, antri malah diatur sama mereka. Alhamdulillah mereka malah bantu kita ngatur-ngatur. Terus akhirnya kita biasanya kalau selesai ngasih mereka, kita bungkusin, kita kasih mereka, ternyata mereka malah ikut membayar. Akhirnya kita besoknya lagi mereka ikut bantu, baru kita situ ajak elemen-elemen Surabaya untuk bakso di situ. Akhirnya mereka ikut juga baksos, kemudian akhirnya juga ikut kita ngaji juga, kita bina. Alhamdulillah di kampung itu mereka sekarang alhamdulillah sudah bisa katakanlah hijrah ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, Mas. Jadi berbuat baik itu dakwah yang paling utama daripada lisan. Jadi kita dengan berbuat baik mereka akan contoh. Jadi kita harus beri contoh dulu sebelum memberikan ilmunya. Jadi kalau saya pribadi dengan warung murah, kita dakwah nyerang perut dulu, baru kita
kasih pengertian. Kalau orang kalau udah perut lapar, kalau mau kita kasih ilmu ya juga nggak mungkin nyambung, tapi kita serang terus mas perutnya dulu. Akhirnya alhamdulillah ya udah mereka akhirnya sekarang ikut hijrah dan sekarang alhamdulillah punya komunitas sendiri, masih sinergi dengan kita. Alhamdulillah kita udah hampir 8 tahun ya. Dari dulu memang saya pengen membuat warung murah ini kayak sebuah yayasan. Alhamdulillah baru kemarin kita buat, alhamdulillah dipermudah. Harusnya bayar malah digratisin, semua dipermudah. Ya, ini cita-cita terakhir dari kami yaitu kita mau punya ambulan mas. Jadi ambulan khusus untuk orang duafa yang sakit atau meninggal. Jadi ini kita baru program patungan, alhamdulillah ini baru terkumpul ya mau hampir 20 juta lah, berarti baru seminggu ini lah. Semoga aja bisa terkabul, jadi agar kami bisa melayani semua pasien yang menengah ke bawah, yang sakit atau jenazah, kita siap all out untuk membantu mereka. Doakan aja agar bisa tercapai, bisa terwujud ambulan ini. Kita akan melayani semua duafa Solo Raya insya Allah. Kalau armadanya emang hanya di Solo mas, tapi kalau targetnya kita pernah ke Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, itu banyak request mas. Jadi banyak sekali dari Wonogiri, Boyolali itu minta karena mereka melihat di Facebook. Biasanya di Facebook itu pada minta, mas saya di sini minta di sini. Oke, tim kita survei ternyata masuk, ya udah kita aksi. Jadi yang dari luar Solo biasanya lewat Facebook mas, atau dari teman-teman sini. Jadi alhamdulillah di Karis dan Solo pernah semua, tergantung permintaan dan survei. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman, mumpung masih sehat, bersedekahlah antum semua sebelum antum disedekahi. Bersedekah nggak harus menunggu kaya, karena bersedekah itu sebenarnya mendewasakan jiwa. Jadi jika antum semua bersedekah, maka jiwa kita yang dilatih. Bersedekah itu mengikis rasa kepemilikan duniawi. Jadi kalau kita masih sering juga masih sering marah-marah, atau masih bisa nahan emosi, atau masih sering berbuat dolim, berbuat jahat, itu berarti kita masih perlu bertanyakan jiwa ini sampai mana, sedekah kita tuh sampai mana. Satu hal lagi, janganlah bangga dengan amalan kita di hadapan manusia, karena sesungguhnya Allah menutup aib kita di hadapan manusia. Jadi sedekah itu tidak hanya berapakah kita ditutup aib kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, itu juga merupakan dari bagian dari hasil dari sedekah kita. Dicintai keluarga juga bagian dari hasil sedekah kita. Ya, terakhir saya mewakili dari tim Warung Murah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua donatur dan masyarakat Solo Raya yang sudah ikut membantu kegiatan kami, aksi kami, sehingga kami bisa selalu tetap istiqomah menebar virus berbuat baik di Solo Raya, bahkan di luar Solo Raya, di luar kota juga. Doakan kami agar tetap istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih juga buat teman-teman Warung Murah, relawan Warung Murah. Perjuangan antum semua sungguh luar biasa, mengorbankan banyak tenaga, banyak waktu, bahkan sampai meninggalkan waktu untuk keluarga, meninggalkan maisahnya. Semoga lelah antum semua karena lillah, dan semoga menjadi amalan terbaik antum semua dan keluarga antum semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga ya. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih ya atas warung makan 2000 ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat warga, dan yang pengelolaan ini semoga bisa menjadi amal panjenengan
Semoga bisa diterima. Pokoknya ini bermanfaat sekali. Makasih.